أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan syukur yang tidak terhingga karena masih memberikan umur kepada kita dan kesempatan untuk belajar agamanya. Agama yang diturunkan sebegitu beratnya diwahyukan dan diterima oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa ketika turun wahyu dan Nabi sedang menaiki unta, kadang-kadang untanya itu sampai tersimpuh, jadi terpengaruh oleh beratnya wahyu yang diturunkan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri mengatakan dalam Quran, sesungguhnya yakni inna sanulqi, kurang lebih begitu ya, qaulan tsaqila, yakni qaulan tsaqila, kami akan mewahyukan, melemparkan ke hatimu, yakni mewahyukan ke hatimu kata-kata yang berat. Walaupun berat di sini adalah berat kandungan dan pengamalannya, dan yakni bukan materi, tapi barangkali juga tapi bisa juga berefek kepada bisa saja berefek kepada materi. Oleh karena itu tidak heran kalau untanya kanjeng Nabi tersimpuh, terserungkup, katakanlah begitu, ketika wahyu itu sedang diturunkan kepada beliau salawatullahi alaihi wa ala ahli baitihi. Dan paling beratnya, termasuk yang paling beratnya pelajaran agama, bahkan yang terberat hanya kurang lebih di dua hal, walaupun banyak tingkatannya ya, yaitu di tingkatan akidah dan fikih. Yang lain-lain itu penunjang, di mana kalau tanpa dua hal ini, maka apapun yang dilakukan manusia, kalau sengaja ya melanggarnya, maka akan sia-sia. Oke, baiklah, kita akan segera memasuki kajian kita, yaitu kalau tidak salah pada halaman berapa, 116 atau 117 ya. Penjelasan satu, yakni wudhu merupakan syarat keabsahan amal. Kemarin sudah kita bahas, ini 2 minggu lalu, tentang persyaratan wudhu ya, yakni misalnya syarat keabsahan amal, terus syarat diperbolehkannya suatu amal. Kemudian sekarang kita akan kemudian yang ketiga syarat sempurnanya amal, yang keempat syarat terwujudnya amal, yang kelima menghilangkan makruhnya amal, yang kelima menghilangkan makruhnya amal. Nah, sekarang penjelasannya ini, walaupun kemarin sudah dijelasin, tapi sekarang penjelasan mengenai fatwa yang kita akan perhatikan, insyaallah per kata. Oke, penjelasan 1.2, wudhu merupakan syarat keabsahan amal. Nah, di sini ada
poin A, lalu B, kemudian C, sampai D, E, dan F. Ya. Nah, kita lihat satu-satu poin A-nya apa. Wudu merupakan syarat syarat keabsahan amal. Wudu merupakan syarat keabsahan bagi seluruh salat-salat wajib dan mustahab. Dan juga merupakan syarat keabsahan untuk melaksanakan bagian-bagian yang terlupakan dalam sholat. Oleh karena itu tidak ada satupun salat yang akan sah tanpa berwudu, kecuali pada salat jenazah yang tidak mensyaratkan adanya wudu. Nah, dalam poin A ini ada beberapa poin ya, yaitu seluruh sholat apapun itu kalau wajib maka wajib dengan wudu. Kalau tanpa wudu maka tidak sah. Sholat wajib apapun seperti sholat 5 kali sehari, kemudian sholat qadha juga dan lain-lain yang wajib itu harus dengan wudu. Itu sholat wajib ya. Yang sunnah bagaimana? Mustahab yakni sunnah. Yang sunnah juga harus dengan wudu. Lalu apa lagi yang harus dengan wudu? Yaitu bagian-bagian yang terlupakan dalam sholat. Misalnya, nanti akan diterangkan lebih jauh di bab sholat. Misalnya lupa tasyahud. Anggaplah ya lupa. Misalnya lupa tasyahud. Tasyahud yakni kalau istilah dulu kita bilang tahiyat. Misalnya lupa tasyahud, ya kan? Atau tahiyat. Tahiyat pertama, tasyahud pertama misalnya pada salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lupa tahiyat pertama. Nah, itu setelah salam, sebelum sujud sahwi, kan dikodok dulu tasyahudnya itu. Jadi tasyahudnya dikodok dulu, baru sujud sahwi, gitu kan. Nah, berarti ketika mengkodok tasyahud saja, berarti kan bagian sholat itu. Nah, itu maksudnya. Jadi bagian sholat yang terlupakan, yang perlu dikodok. Nah, itu juga harus dengan wudu. Nggak boleh batal wudu. Begitu ya. Apalagi di sini ada poin lain lagi, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah sekalipun dia itu wajib kifayah, nah yakni termasuk sholat wajib, tapi khusus sholat jenazah, nah itu tidak perlu dengan wudu. Jadi A ya, poin A. Wudu merupakan syarat keabsahan bagi seluruh salat-salat wajib dan mustahab, yakni sunnah. Dan juga merupakan syarat keabsahan untuk melaksanakan bagian-bagian yang terlupakan dalam salat, seperti tasyahud atau tahiyat awal tadi. Oleh karena itu tidak ada satupun salat yang akan sah tanpa berwudu, dan kecuali pada sholat jenazah yang tidak mensyaratkan adanya wudu. Begitu. Oke, kita lepas sudah ini poin A. Sekarang poin B. Wudu juga merupakan syarat keabsahan bagi tawaf wajib. Jadi bagi tawaf wajib rumah Allah Subhanahu wa taala, wudu juga merupakan syarat keabsahan bagi tawaf wajib rumah Allah, yakni tawaf Ka'bah maksudnya.
di mana tanpanya tawaf wajib akan menjadi batal. Tanpanya nyanya kemana? Wudhu ya. Yang dimaksud dengan tawaf wajib adalah tawaf yang merupakan bagian dari haji atau umrah. Meskipun haji dan umrah yang mustahab, akan tapi pada tawaf mustahab yang dilakukan pada bagian haji dan umrah tidak disyaratkan adanya wudhu. Nah, wudhu juga merupakan keabsahan bagi tawaf Baitullah, tawaf wajib Ka'bah, di mana tanpanya, yakni tanpa wudhu, tawaf wajib tersebut akan menjadi batal. Yang dimaksud tawaf wajib adalah tawaf yang merupakan bagian dari haji atau umrah. Meskipun haji dan umrah yang mustahab. Jadi, nah, tawaf wajib ini apa yang dimaksud tawaf wajib? Yang dimaksud tawaf wajib itu adalah tawaf yang merupakan bagian dari haji atau umrah, sekalipun tawaf dan hajinya dan umrahnya itu sunnah. Gitu. Jadi kayak inilah kayak sholat sunnah itu ya. Sholat sunnah itu kan wajib baca Fatihah. Nah, jadi baca Fatihah wajib dalam sholat, sekalipun sholat sunnah gitu. Jadi baca Fatihah wajib dalam sholat. Nah, jadi Fatihah yang wajib ini katakanlah ada hukumnya gitu ya. Fatihah yang wajib dalam sholat harus pakai wudhu, harus berwudhu, umpamanya begitu. Nah, yang dimaksud Fatihah wajib dalam sholat, sholatnya itu bisa wajib, bisa sunnah, gitu. Karena ketika melakukan sunnah pun, maka Fatihah hukumnya jadi wajib dibaca. Kalau enggak baca Fatihah, sholat sunnahnya jadi batal. Jadi yang dimaksudkan tawaf wajib, yakni yang merupakan bagian dari haji atau umrah. Jadi seperti Fatihah wajib yang merupakan bagian dari sholat, gitu. Walaupun sholatnya sunnah. Ya, dalam hal ini juga begitu. Walaupun haji dan umrahnya sunnah, tapi kalau tawafnya itu dilakukan dalam rangka haji dan umrah, sekalipun sunnah, maka wajib pakai wudhu. Gitu. Akan tetapi pada tawaf mustahab, tapi kalau tawafnya itu, mustahab, yakni bukan bagian dari haji dan umrah, nah itu tidak wajib pakai wudhu. Kalau kemarin saya dua minggu lalu ada keraguan-raguan tentang hal ini, maka sekarang sudah pasti hukumnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa kalau tawafnya itu bukan bagian dari haji dan umrah, maka dia tidak wajib dengan wudhu, begitu ya. Jadi tawafnya itu mandiri, kayak Fatihah gitu ya. Baca Fatihahnya mandiri di luar sholat, maka di situ tidak wajib berwudhu, gitu. Tapi kalau Fatihahnya bagian dari sholat, nah maka wajib wudhu, seperti begitulah. Jadi tawafnya itu kalau mandiri, maka tidak wajib wudhu. Tapi kalau tawafnya bagian dari haji dan umroh, sekalipun haji umrohnya sunnah, maka wajib pakai wudhu. Oke, kita teruskan sampai ke C. Poin C, berwudhu untuk sholat wajib bila menurut pandangan umum berada pada jarak yang dekat dengan waktu sholat. Berwudhu, poin C ya, berwudhu untuk sholat wajib bila menurut pandangan umum berada pada jarak yang dekat dengan waktu sholat, maka dalam hal ini tidak ada halangan. Kan ini tidak dilarang. Kan dulu sering saya terangkan ya, bahwa
Berwudu itu kalau niatnya untuk melakukan sholat wajib, maka tidak boleh sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau waktunya belum masuk, tidak boleh berniat wudu itu dengan niat mengambil wudu untuk sholat. Nah, tapi kalau niatnya mutlak, qurbatan ilallahnya itu mutlak, saya wudu qurbatan ilallah mutlak, tidak diniatkan untuk sholat wajib, maka sekalipun waktunya belum masuk, tidak masalah. Kan begitu dulu. Artinya sebelum dirinci lebih jauh. Nah, sekarang ini dikatakan kalau secara umum, ini secara umum ya, secara uruf, uh, seseorang mengambil wudhu untuk niat sholat dan masih di luar waktu, tapi secara uruf, nah itu sudah dekat dengan waktu. Maka itu boleh dibuat sholat wudhunya itu. Jadi kalau dikatakan tidak terlarang, jadi mengambil wudhunya itu tidak haram. Jadi sekalipun jauh-jauh sebelum sholat. Misalnya jam 10 pagi berniat berwudhu untuk sholat duhur. Tidak haram, tidak terlarang. Tapi wudhunya batal. Nah, maksud tidak terlarang di sini itu yakni apa? Batal gitu ya, bukan dilarang. Nah, nanti kalau misalnya ada serangan, misalnya kalau ada serangan dari Wahabi, misalnya di Syiah dilarang berwudhu sebelum sholat. Nah, itu maksudnya dilarang. Dilarang berwudhu maksudnya itu bukan haram, tapi wudhunya batal kalau belum masuk waktu sholat. Atau setidaknya kalau belum mendekati waktu masuknya sholat. Gitu. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin ketika menjelang adzan itu kan mungkin tarhim ya. Wassalatu wassalamu alaik. Yang gitu itu kalau di Syafi'i. Nah, kalau di Wahabi bid'ah sudah itu. Ala kulli hal. Yang dia bid'ahkan tidak boleh dilakukan. Semua haram. Nah, tapi yang punya dia semua halal. Ala kulli hal, apa namanya? Kalau sudah secara uruf memang sudah mendekati kayak tarhim barangkali ya ukurannya, maka dia walaupun dengan niat untuk sholat juga tidak masalah. Tidak terlarang, yakni maksudnya boleh wudhunya itu dibuat sholat. Tapi kalau jauh-jauh sebelumnya, wudhunya terlarang dibawa sholat. Gitu. Jadi wudhunya batal gitu. Ala kulli hal. Ini yang poin berapa tadi? C ya. Poin D. Wudhu dengan niat untuk menjaga kesucian menurut syar'i merupakan perbuatan yang terpuji dan mustahab. Jadi berwudhu terus, memiliki wudhu terus dengan niat qurbatan ilallah itu sunnah hukumnya dalam setiap saat, begitu ya. Dan tidak ada larangan untuk melakukan sholat dengan wudhu mustahab ini. Nah, kalau niatnya memang wudhu yang sunnah itu, jadi kalau niatnya wudhu yang sunnah itu, maka dengan wudhu sunnah ini, yakni sunnah qurbatan ilallah ini secara mutlak ini, maka bisa dibuat apa? Bisa dibuat sholat wajib. Begitu. Gantian Jakarta nih putus. Nah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi apa namanya itu? Bentar dulu. Jadi kalau apa namanya? Kalau wudhunya itu jauh-jauh sebelum masuknya sholat diniatkan sebagai wudhu wajib, maka batal untuk sholat wajib. Tapi kalau wudhunya itu wudhu sunnah, qurbatan ilallah mutlak, sunnah dan segala macam tidak dibilang wajib, maka wudhu ini bisa dibuat untuk sholat wajib. Jadi sunnah yang mutlak ya, gitu. Ala kulli hal.
Sekarang poin E. Mustahab bagi manusia untuk senantiasa berada dalam keadaan wudhu, khususnya ketika memasuki masjid. Demikian juga ketika memasuki tempat-tempat yang mulia, membaca Al-Quran, dan ketika hendak tidur, juga pada sebagian waktu-waktu lainnya. Jadi ini memiliki wudhu dalam segala hal itu disunnahkan. Begitu. Ya, tidak ada hal yang terlalu penting, maksudnya tidak ada hal yang sulit ya, yang perlu dijelasin. Jadi mustahab bagi manusia untuk senantiasa berada dalam keadaan wudhu, khususnya ketika memasuki masjid. Demikian juga ketika memasuki tempat-tempat yang mulia. Nah, misalnya makam kuburan atau makam maksumin, makam nabi. Nah, itu tempat-tempat mulia, itu disunahkan pakai wudhu. Begitu juga membaca Al-Quran disunahkan dengan wudhu. Begitu juga ketika hendak tidur. Begitu. Dan semua waktu ala kulli hal. Poin F. Apabila wudhu telah dilakukan secara benar, maka selama belum batal dengan wudhu tersebut, seseorang bisa melakukan setiap amalan yang mensyaratkan tahara, yang mensyaratkan wudhu, kesucian. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk melakukan wudhu secara terpisah pada tiap-tiap sholat, melainkan satu wudhu bisa digunakan untuk berapapun sholat. Selama wudhu tersebut belum batal. Tapi kapan? Wudhu yang mana ini? Ada dua cirinya. Wudhunya dengan cara yang benar. Dengan cara benar yakni apa? Apa basuh muka, tangan, itu juga. Tapi ada yang lain juga. Yakni apa? Niatnya. Gitu. Jadi dua syaratnya. Satu wudhunya benar, yang kedua belum batal. Nah, ketika benar, yakni memenuhi syarat-syarat. Bagaimana syaratnya? Ya berniat dengan benar. Kemudian amalan-amalan wudhunya juga yang lahiriahnya membasuh wajah, membasuh tangan kanan dan kiri, mengusap kepala, dan mengusap kaki kanan dan kiri, itu semuanya dengan benar. Dengan tertib segala macam dan berkesinambungan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Nah, tentu saja niatnya juga penting. Kalau di luar waktu masih jauh, tidak boleh dengan niat wajib, dengan niat wudhu wajib. Nah, tapi boleh dengan niat wudhu sunnah. Ya, jadi niatnya juga penting. Jadi mengambil wudhu yang benar juga tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya di dalam sholat, sudah di dalam waktu sholat, maka boleh berniat wudhu wajib. Tapi kalau di luar waktu sholat, maka niatnya tidak boleh dengan niat wudhu wajib, tapi dengan niat wudhu mustahab, sunnah. Nah, kalau wudhunya sudah benar, niatnya, perbuatan lahiriahnya semua benar, dan belum batal, maka wudhu tersebut bisa digunakan apa saja dan untuk sholat berapapun jumlah sholatnya. Begitu. Penjelasan nomor 2. Ini kan sampai F ini kan penjelasan nomor 1 ya. Yaitu yang merupakan syarat keabsahan amal. Nah, penjelasan 2, wudhu merupakan syarat diperbolehkannya amal. Misalnya haram, lalu dengan wudhu menjadi halal. Gitu. Apa saja? Ada poin A dan B. B-nya berjabang ke 5 poin. Kita lihat satu-satu. Poin A ya. Poin A, menyentuh Al-Quran. Ya, menyentuh Al-Quran tanpa wudhu kan haram. Dengan wudhu jadi boleh. Haram yakni terlarang. Boleh yakni halal. Nah,
Ketika dibilang boleh, yakni halal. Lawannya tidak boleh. Kalau dalam fikih dibilang tidak boleh, itu bukan tidak boleh istilah umum, tapi maksudnya haram. Ketika dibilang boleh, berarti halal. Nah, halal ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Nah, ala kulli hal, poin A menyentuh Al-Quran. Kita baca, menyentuh tulisan Al-Quran tanpa wudhu, hukumnya haram. Ingat ya, di fikih Ahlul Bait tidak selalu menggunakan kata haram. Bisa saja mengatakan tidak boleh. Nah, jadi kalau dikatakan tidak boleh, itu haram. Begitu ya. Jangan lupa itu. Jadi dalam istilah fikih Ahlul Bait, yang haram tidak selalu haram saja kata-katanya yang dipakai. Tapi bisa memakai tidak boleh. Gitu. Nah, dan aturan ini, yakni lanjutan kalimatnya, dan aturan ini tidak hanya berlaku untuk Al-Quran saja, melainkan termasuk untuk seluruh kalimat-kalimat dan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun berada di dalam kitab-kitab lainnya, pada surat kabar, poster, dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh menyentuh tulisan Quran, yakni haram menyentuh tulisan Quran tanpa wudhu, itu bukan tulisan Quran yang di dalam Quran saja, tapi tulisan Quran ditulis di mana saja, di kertas, surat kabar, di majalah, kemudian di batu, misalnya batu nisan, atau ukiran kayu, atau misalnya ukiran bulu domba, kan ada hiasan dinding yang dibuat dari kulit kambing, lalu tulisannya berupa bulunya yang bulu kambing, kemudian yang tidak dimaksud tulisan dikerik, misalnya sampai hanya terlihat kulitnya, tidak terlihat bulunya. Nah, tulisan yang dari bulu kambing itu tidak boleh dipegang kalau tulisan ayat, kalau tidak punya wudhu. Itu. Walhasil. Nah, mungkin antum bertanya, kalau di HP bagaimana? Di HP tidak ada masalah, karena kita tidak menyentuh tulisannya. Gitu, itu sepemahaman saya. Mungkin saja nanti ada fatwa tersendiri bahwa karena mungkin dihitung sebagai uruf menyentuh, maka dihukumi menyentuh. Tapi bagi saya penerapannya ini bukan bagi saya fatwanya. Pemahaman fatwa dan penerapan fatwanya itu tidak menyentuh, karena jelas ada ada kacanya, ada plastiknya, apalagi kita taruh plastik penahan gores. Tidak dikasih plastik itu pun juga ada kacanya itu. Jadi tulisan yang kita geser-geser pakai tangan itu, saya rasa memakai sistem panas, bukan menyentuh tulisannya. Tulisannya di dalam kaca. Allahu a'lam, itu yang saya pahami. Jadi kalau di HP, saya rasa tidak ada masalah. Nah, poin A ini memiliki perhatian. Nah, yang dikatakan perhatian ya, poin A ini memiliki perhatian. Berkenaan dengan masalah ini, yakni poin A ini, seluruh bagian tubuh seperti bibir, wajah, dan selainnya memiliki hukum yang sama dengan tangan. Jadi kalau dikatakan haram menyentuh tulisan Quran tanpa wudhu, nah itu bukan menyentuh dengan tangan saja, dengan seluruh anggota tubuh. Gitu ya. Nah, kecuali mungkin rambut. Gitu. Tapi karena di sini tidak disebut, kita tidak usah menambah-nambahi. Sepemahaman saya itu rambut tidak masalah. Oke ya. Poin B. Menyentuh nama-nama Allah, para nabi dan para aimah. Nah, jadi ini kalau di atas kan menyentuh Al-Quran, ya kan?
poin A-nya itu terus di bawahnya ada hukumnya, kan begitu. Nah, sekarang ini lalu di bawahnya ada hukumnya, lalu ada perhatiannya. Sekarang judulnya menyentuh nama-nama Allah. Jadi menyentuh nama-nama Allah, menyentuh nama-nama Allah, para nabi dan para aimah. Itu ada ada beberapa poin lah walhasil. Nah, poin pertama, menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus zat Allah, menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus zat Allah Subhanahu wa taala tanpa wudu adalah haram. Demikian juga berdasarkan ikhtiyat wajib menyentuh nama-nama mulia para nabi dan para imam alaihissalam pun memiliki hukum sebagaimana menyentuh nama-nama Allah. Nah, jadi pada poin B, pada poin 1 perincian B pada nomor 1 itu dijelaskan bahwa menyentuh nama Allah dan sifat-sifat khususnya. Kalau sifat umum tidak apa-apa. Misalnya rahim. Rahim itu mengasihi. Misalnya seorang ibu rahim kepada anaknya, kan gitu. Nah, rahim di sini tidak apa-apa, tidak pakai wudu. Tapi kalau sudah jadi sifat khusus Tuhan, misalnya dikasih alif lam kalau dalam bahasa Arab, Ar-Rahim. Nah, ketika Ar-Rahim, nah, sudah menjadi sifat khusus Allah. Itu tidak boleh disentuh. Rahman. Nah, Rahman, kalau maksudnya itu yang banyak mengasihi, tidak masalah. Misalnya, ayahku Rahman. Misalnya, antum menulis ayahku Rahman. Nah, Rahmannya itu dipegang, tidak apa-apa. Tapi kalau Ar-Rahman, nah, dikasih alif lam, nah, itu tidak boleh. Ada lagi yang tidak boleh, sekalipun nama orang. Nah, misalnya Abdur Rahman. Nah, itu kan Ar-Rahman ya. Abdur Rahman, hamba Rahman, hamba Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman di situ nggak boleh disentuh, sekalipun nama orang. Nah, karena hamba Ar-Rahman, yakni hamba, nama dia hamba Ar-Rahman, yakni hamba Tuhan. Nah, itu Ar-Rahman di sini sebagai sifat khusus Tuhan tidak boleh disentuh. Gitu ya. Jadi sifat khusus itu maksudnya yang telah menjadi sifat Allah. Kalau dalam bahasa Arab umumnya dikasih alif lam. Misalnya hayyun. Hayyun yakni hidup. Ya, antum menulis hidup di mana saja tidak masalah. Tapi kalau al-hayyu, nah, jadi yang hidup, nah itu berarti Allah di situ nggak boleh disentuh. Kalau dalam bahasa Indonesia hidup misalnya, itu masih tidak masalah. Tapi kalau maha hidup, nah, misalnya itu sudah nggak boleh disentuh, gitu. Atau di huruf gedekan, misalnya Allah hidup, tapi hurufnya huruf gede, bukan huruf kecil. Kalau huruf kecil, jadi memberitakan bahwa Allah itu hidup. Tapi kalau huruf besar, itu maksudnya maha hidup. Jadi sifat Tuhan. Jadi kalau Allah hidup hanya huruf besar, sementara bukan di permulaan kalimat, maka Allah hidup di sini tidak boleh disentuh. Begitu. Kita lihatlah ala kulli hal itu biasanya ditulis dalam bahasa apapun sama. Tapi kita lihat barangkali beliau yang Rahmat Cinta memiliki fatwa tersendiri untuk bahasa selain Arab. Tapi yang saya pahami atau di fatwa Imam Zainul saya itu sama, mau ditulis dengan bahasa apapun. Coba kita lihat aja nanti. Poin 2 nih ya sekarang. Menyentuh lafaz-lafaz agung al-jalalah. Ya, ini maksudnya lafaz-lafaz Allah.
kata-kata Allah, yakni lafaz-lafaz kata-kata yang agung tanpa wudhu, meskipun merupakan meskipun merupakan bagian dari sebuah kata yang majmuk seperti Abdullah dan Habibullah adalah tidak diperbolehkan, kayak nama tadi itu ya, atau julukan ya, kekasih Allah kan dibilangnya kata majmuk, yakni yang bersambungan, yakni Abdullah kan ini Abdu LLAH gitu ya. Nah ini tetap sama, jadi tidak boleh disentuh Allahnya itu. Habibullahnya, Allahnya itu juga begitu. Nah, bendera Iran itu berlogo Allah, la ilaha illallah kepanjangannya, dan ditari dikelilingi dengan Allahu Akbar. Logo Republik Islam Iran bila dalam pandangan masyarakat umum merupakan isim al-jalalah yang terbaca, maka menyentuhnya tanpa tahara haram hukumnya. Dan pada selain keadaan ini tidak bermasalah meskipun ahwat. Nah, demi keberhati-hatian, ahwat istihbabi ya. Ini ahwat bukan, tidak pakai K ini, buang aja ahwat, ihtiyat, jadi hak saja, jadi ahwat, jadi ahwat. Meskipun ahwat, buangkannya ini, meskipun ahwat istihbabi, dianjurkan untuk tidak menyentuhnya. Jadi logo Republik Islam Iran bila dalam pandangan masyarakat umum merupakan isim jalalah yang terbaca, maka menyentuhnya tanpa tahara haram hukumnya. Gitu. Dan memang begitu. Secara umum memang itu lafaz jalalah. Jadi nama Allah. Allah, la ilaha illallah. Dan pada selain keadaan ini tidak bermasalah. Meskipun ahwat hati-hati sunnah dianjurkan untuk tidak menyentuhnya. Logo Republik Islam Iran tadi kan tidak boleh disentuh ya, kalau secara uruf, pemandangan umum yang uruf merupakan lafaz jalalah, kata-kata yang agung. Seandainya tidak dianggap seperti itu, maka tidak apa-apa menyentuhnya. Tapi yang di tengah itu ya, bukan Allahu Akbarnya. Kalau Allahu Akbarnya sudah pasti. Tapi kalau yang di tengah itu, misalnya ada orang yang umpamanya ada orang di alam umpamanya tidak ngerti ini maknanya apa umpamanya, tulisannya ini maksudnya apa, maka di situ mungkin tidak masalah. Tapi biasanya kita udah ngerti itu maksudnya Allah. Jadi kalau maksudnya Allah berarti kan ada orang yang tidak tahu had ya. Jadi haknya itu kan seperti begitu itu. Jadi tidak seperti tulisan Al-Quran yang umum kan gitu. Nah, karena tulisannya logo, walaupun jelas ya, tapi haknya misalnya karena haknya itu tidak bulat segala macam, hanya berupa coretan seperti bulan sabit, maka di situ kalau orang tidak ngerti kalau itu lafaz jalalah, nah dia boleh menyentuhnya. Oke, kita teruskan lagi. 4. Tulisan hamzah dan 3 titik. Kan kadang-kadang orang tidak mau nulis Allah, tapi alif, titik, titik, titik gitu. Orang yang dalam bahasa Arab ya. Anggap kalau kita ini Allah, A-L-L-A-H. Lalu kita tulis A, lalu titik, titik, titik. Supaya tidak jadi Allah. Nah,
tulisan hamzah dan 3 titik, A dan titik-titik, sebagai pengganti lafaz jalalah tidak dilarang secara syar'i. Jadi tidak dilarang. Hamzah dengan 3 titik tidak memiliki hukum lafaz jalalah, sehingga diperbolehkan menyentuh kata tersebut tanpa wudu. Jadi hukum mengganti lam ha atau LLAH dengan titik-titik itu tidak dilarang. Itu hukum pertama. Hukum kedua, menyentuhnya tidak dihukumi sebagai menyentuh nama Allah. Jadi kalau misalnya takut dibuang, takut menghinakan, nulis di catatan, memori atau kertas di jalan, sedang mau nulis misalnya didahului dengan Allah atau menulis Allah seperti insya Allah misalnya. Nah kalau nanti takut dibuang jadi haram, menghinakan nama Allah segala macam, maka A titik-titik itu, jangan Allah misalnya ya. Kalau tahu kertasnya bakal dibuang. Sudah, ini poin 4. Poin 5. Menghindari penulisan lafaz Allah untuk menghindari kemungkinan tersentuhnya tulisan tersebut oleh tangan orang-orang yang tidak memiliki wudu adalah diperbolehkan. Saya kurang tahu nih sasarannya di mana. Tapi ala kulli hal menghindari penulisan lafaz Allah. Jadi misalnya A titik-titik saja gitu ya. Tadi soalnya di atas sudah dibolehkan, tapi tidak apa-apa juga ini disebut karena perangkuman ini adalah perangkuman dari tanya jawab. Jadi jadi mungkin pertanyaannya mirip gitu, jawabannya sama. Menghindari penulisan lafaz Allah, kan tadi menulis A titik-titik boleh. Sekarang kita menyengaja menghindari itu supaya nanti kertasnya takut dibuang, takut disentuh orang, maka boleh. Yang poin 5 ini, menghindari penulisan lafaz Allah. Untuk menghindari kemungkinan tersentuhnya tulisan tersebut oleh tangan orang-orang yang tidak memiliki wudu adalah diperbolehkan. Oke, beberapa poin berkenaan dengan menyentuh ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, para nabi dan para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Ada beberapa poin ini, poin 1, 2, 3, sampai 9, 10, terus ke bawah itu sampai poin 10. Jadi beberapa poin yang berkenaan dengan nama-nama Tuhan, ayat-ayat Quran dan para nama Ahlul Bait. Oke ya, saya teruskan. Ada 10 poin. Memakai kalung dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama mulia Allah, para nabi dan para imam Ahlul Bait adalah tidak bermasalah, akan tetapi dilarang menyentuhnya pada tubuh yang tanpa taharah. Jadi tidak boleh tubuhnya tersentuhkan dengan ayat tadi. Jadi kalungnya dipakai di luar apa? Di luar baju, di luar kaos. Gitu. Kalau dipakai di dalam berarti menyentuh, tidak boleh ya. Oke, ini mudah. 2. Tidak menjadi masalah menggunakan mangkok yang diukir dengan ayat-ayat Quran seperti ayat kursi atau nama-nama mulia, dengan syarat ketika menyentuhnya harus dengan wudu atau mengambil makanan darinya dengan menggunakan sendok. Nah, misalnya untuk tabarruk misalnya, itu piringnya bertuliskan misalnya nama-nama Allah atau ayat Al-Quran. Nah, kalau mau mengambil makanannya harus dengan sendok.
atau berwudu. Begitu. Kalau mau menyentuh tulisannya walhasil pakai wudu. Poin 3. Seseorang yang menulis ayat-ayat Al-Quran, nama-nama mulia atau nama-nama para imam alaihissalam dengan alat tulis, bukan dengan tangannya, bukan dengan jarinya, dengan alat tulis, tidak wajib untuk berada dalam keadaan wudhu ketika menulisnya itu, gitu ya. Tidak wajib untuk berada dalam keadaan wudhu ketika menulisnya. Dalam kurung pekerjaan ini tidak mensyaratkan adanya taharah. Akan tetapi bila tidak ada wudhu, dia harus menghindari persentuhan dengannya. Gitu. Jadi tidak boleh menyentuhnya. Menulis dengan alat tidak ada masalah. Tapi kalau dengan jari tidak boleh. Itu ya, tanpa wudhu. Nah, kalau menulis dengan alat, dibolehkan tanpa wudhu. Tapi tidak boleh menyentuhnya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau mau geser kanan kiri apa segala macam harus pegang tulisannya, maka dikasih penghalang, misalnya kertas lah, apalah begitu. 4. Kalimat-kalimat yang terukir pada cincin bila merupakan kalimat-kalimat yang mensyaratkan kesucian untuk menyentuhnya, seperti kalimat Al-Quran dan sepertinya, maka tidak diperbolehkan menyentuhnya tanpa adanya taharah. Jadi kalung juga boleh dipakai, tapi harus kalau mau menyentuh pada kulit harus dengan wudhu. Cincin bagaimana? Sama dengan kalung. Jadi cincin yang berukir nama-nama Allah, para imam dan para nabi atau ayat-ayat Al-Quran itu boleh memakainya tanpa wudhu. Tapi tidak boleh menyentuhkan kulit kita kepada tulisan tersebut. Sebagian orang kadang-kadang memakai citek yang bening itu, putih bening. Jadi ditutupi pakai itu berulang-ulang. Kalau tulisannya cekung ke dalam, diulang-ulang sampai tertutup itu tulisannya, dan terakhir dilabur ya semua cincinnya itu sehingga rata terlihat. Nah itu tidak apa-apa, itu sudah menyentuh kulit karena sudah dihalangi dengan lapisan begitu. Tapi kalau belum dipenuhi itu lubangnya, lubang tulisannya itu, sekalipun sudah dilabur dengan citek putih yang bening itu, karena kalau belum penuh, maka citek putih ini juga masuk ke cekungnya itu. Maka citek putihnya itu juga akan menjadi tulisan. Nah, boleh juga disentuh. Jadi kalau mau menyentuhnya, tutupi dulu itu lubangnya dengan citek tersebut, dilabur berkali-kali, tunggu kering, labur lagi, tunggu kering. Terakhir semua permukaan supaya terlihat rata gitu ya. Ala kulli hal, itu poin 4. Poin 5. Mencetak dan menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejenisnya, yakni maksudnya para imam dan para aimah, diperbolehkan. Mencetak boleh. Akan tetapi bagi yang menerimanya wajib untuk memperhatikan hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan masalah ini, serta berusaha untuk tidak meremehkannya, menajiskan dan menyentuhnya tanpa wudhu. Jadi mencetak di mana? Di majalah, di buku, di koran, tidak ada masalah. Jadi seandainya ada orang yang nanti menghinakan gitu ya, secara sengaja atau tidak, sudah bukan tanggung jawab kita. Karena semua itu dalam keadaan yang tidak menghinakan, kecuali kalau kita tahu bahwa kertas yang kita tulis itu akan dibuang. Tapi kalau benda-benda terhormat seperti majalah, seperti koran, kan tidak, kalau koran masih menakutkan, tapi secara umum
masih terhormat, jadi layak ditempatkan, umumnya ditempatkan di tempat yang baik. Nah, itu tidak apa-apa mencetak itu. Nah, sedangkan kewajiban menjaganya supaya tidak terhina adalah kewajiban yang menerimanya, yang membelinya, yang mendapat hadiah, eh, tulisan tersebut dan seterusnya. Ya, di sini ada poin tambahan. Kalau tadi hanya tidak menyentuh dengan wudhu, tidak menyentuh tanpa wudhu, sorry, ya tidak menyentuh tanpa wudhu. Nah, di sini ada tambahannya lain lagi, yaitu apa? Tidak menghinakannya, sebagaimana itu tadi diterangkan oleh saya tadi. Ya, jadi mencetak dan menyebarkan ayat-ayat Quran, nama-nama Allah dan sejenisnya akan itu adalah diperbolehkan. Akan tapi bagi yang menerimanya wajib untuk memperhatikan hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan masalah ini, yakni yang menerima, yang membeli, serta berusaha untuk tidak meremehkan, menajiskan, dan menyentuhnya tanpa wudhu. Nggak boleh. Jadi ada tambahannya apa? Meremehkan dan menajiskan. Jadi kalau menajiskan, kalau kita tahu itu najis, wajib disucikan. Kita yang menajiskan, maka haram. Kita menemukan tidak mensucikannya, haram kita melakukan haram kita. Nah, kalau kita yang menajiskannya kan haram tadi, apakah wajib mensucikannya? Ya wajib mensucikannya. Jadi kalau kita menajiskannya sudah haram, lalu kita membiarkannya tidak mensucikannya, ya haram dua kali. Itu. Haram karena menajiskan, yang kedua haram karena tidak mensucikannya.